Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat atau cara menjaga hati atau membersihkan hati dari penyakit hati, dari sombong, bangga diri, cinta dunia, dengki dan sebagainya? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan itu, dibahas satu persatu. Penyakit hati, dengki, obatnya ini. Sombong, obatnya ini. Kemudian bangga diri, ujub, obatnya ini. Cinta dunia, obatnya ini. Ada obatnya semua. Kalau kita bahas panjang, kita sebutin satu persatu penyakit hati. Banyak Pak. Obatnya pun banyak, sesuai dengan penyakitnya apa. Sama kayak dalam medis aja, dunia medis. Penyakit macam-macam, obatnya pun berbeda-beda. Tapi kalau boleh saya simpulkan, semua penyakit hati itu obatnya akan merucut kepada satu titik. Banyak penyakit hati dengan beraneka ragam obatnya itu, kalau boleh kita simpulkan akan mengkerucut kepada satu titik, akan bermuara kepada satu titik, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal Allah, itu nggak bakal ada cinta dunia, sombong, bangga diri, dengki, nggak bakal. Kalau sudah kenal Allah, Allah yang maha segala-galanya, yang maha bisa hanya Allah, yang maha tahu hanya Allah, yang maha punya hanya Allah. Kenapa orang sombong? Kenapa orang bangga diri? Merasa ini kemampuan saya, ini amal saya, jasa saya. Dia lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Gak bisa taat kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Gak bisa meninggalkan kemaksiatan tanpa pertolongan Allah. Ada orang dikasih nikmat sama Allah. Ada orang punya mobil baru. Kenapa kok dengki, iri hati? Wah, kok dia? Karena kita lupa bahwasanya yang mengatur kehidupan adalah Allah. Yang ngasih mobil ke dia adalah Allah. Yang ngatur kita gini juga Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah beri yang terbaik bagi setiap hambanya. Ibarat pasien di rumah sakit, Pak, Ibu, dokternya sama, rumah sakitnya sama, penanganannya beda-beda. Ada yang dirawat cuma sehari boleh pulang, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada obatnya manis, sirupnya manis, ada yang pahit, ada yang diamputasi, ada yang macam-macam. Termaslahat apa yang terbaik. Allah berikan kepada makhluk ini, kepada kita, itu apa yang terbaik bagi setiap individu kita. Orang beda-beda. Ada yang ini bagusnya manis, bagusnya jangan manis. Maka semuanya, singkat ceritanya, kesimpulannya, obat semua penyakit hati adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kenal Allah. Allah yang menentukan semua kejadian dalam semesta ini. Semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua diatur oleh Allah. Hati kita pasti tenang. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tinggal ini diresapi, disadari setiap saat. Yang sering terjadi, sering lupa kita. Lagi sekarang ingat, iya semua anugerah Allah ya, bukan kemampuan saya. Kita ini gak bisa mengedipkan mata tanpa izin Allah. Gak bisa menggerakkan satu jari tanpa izin Allah. Nah, tinggal kita berusaha untuk menerapkan, menyadarinya setiap saat. Terapkan isi kandungan makna la haula wala quwata illa billah. Bukan cuma dibaca, tapi terapkan, diresapi setiap saat. La haula wala quwata illa billah. Dan resapi serta rasakan, sadari makna kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang menyelesaikan masalah kecuali Allah. Yakin kita hanya kepada Allah semata, maka pasti tenang. Ada orang zalim sama kita, baru beli sendal yang mahal, tiba-tiba dipakai orang, keluar masjid, mana sendal hilang, nggak ada.
pengennya marah kan, emosi. Ya Allah, ini sendal baru beli, mahal lagi, hilang. Pengennya ngomel. Tapi kalau ingat Allah, oh semua ujian dari Allah. Ini takdir dari Allah, ujian dari Allah. Tenang Pak, Ibu. Tetangga ngomel-ngomel sama kita, pengennya marah. Lihat di balik itu, oh semua diatur oleh Allah, semua ini takdir Allah, ujian dari Allah buat saya. Allah kasih kesempatan kepada saya untuk praktek ilmu sabar, praktek ilmu ridho, praktek memaafkan orang lain, praktek melihat kebaikan orang lain. Kalau nggak ada kayak gitu, kapan praktek ilmu sabarnya? Kapan praktek ilmu ridhonya? Memaafkan orang lain? Kapan praktek melihat kebaikan orang lain? Kapan praktek mendoakan orang yang zalim sama kita, doa kebaikan? Berat. Tapi itulah kesempatan ini. Kalau kita ingat semuanya kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka insya Allah hati akan bersih. Terus kita pelan-pelan. Caranya diantaranya dalam waktu 24 jam itu luangkan waktu untuk muraqabah. Merasa diatur oleh Allah, diawasi oleh Allah. Terus duduk. Kita merenung, tadabbur di situ, tafakkur, tafakkur, ditafakuri, direnungkan. Luangkan waktu. Dari 24 jam mungkin berapa? 4 jam atau berapa? Maka disitulah akan latihan. Nanti kalau sudah makom para aulia yang luar biasa, setiap saat selalu muraqabah, setiap saat selalu merasa diawasi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.